Candi Ceto merupakan salah satu situs peninggalan di Pulau Jawa dan menjadi candi tertinggi di Indonesia setelah Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng. Candi Ceto terletak tepat di lereng sebelah barat Gunung Lawu. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya, mengapa sebuah situs peninggalan kebanyakan selalu terletak di dataran tinggi? Menurut kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada sejak zaman pra-Hindu, mereka meyakini bahwa benda pusaka serta roh nenek moyang atau leluhur bisa menjaga peradaban manusia. Sejak saat itu, segala yang terdapat di gunung menjadi tempat yang sakral, karena jaraknya yang berada di dataran tinggi menjadikannya dekat dengan langit. Candi Ceto sendiri merupakan peninggalan kerajaan Majapahit di akhir masa kekuasaan Prabu Brawijaya V. Sejarah ditemukannya Candi Ceto. Candi Ceto ditemukan pertama kali pada tahun 1842 oleh Van der Vlies. Hasil penelitian yang telah ia kerjakan kemudian diwariskan kepada W.F. Sutherham, K.C. Crook, dan A.J. Bernard Kempers. Pada awal ditemukan, Candi Ceto memiliki 14 teras atau punden bertingkat. Sampai akhirnya pada tahun 1970, pemerintah melakukan renovasi besar-besaran dan pemugaran hanya dilakukan pada 9 teras saja. Berdasarkan keadaan ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini diperkirakan berusia tidak jauh berbeda dengan Candi Suku, yang lokasinya pun cukup berdekatan. Secara filosofis, nama Ceto berarti nyata atau jelas. Nyata secara gaib dan jelas secara pandangan manusia. Dalam sudut pandang manusia, selain memiliki cuaca yang sangat sejuk, Candi Ceto juga menampilkan indahnya pemandangan dua daerah, yaitu Karanganyar dan Kota Solo dari ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Kita bisa melihat secara jelas keberadaan dua kota itu dari satu tempat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Selain menjadi salah satu jalur pendakian Gunung Lawu, tempat ini juga masih digunakan untuk peribadatan masyarakat Hindu dan kepercayaan bagi masyarakat kejawen yang tinggal di sekitar Karanganyar. Candi Ceto menjadi salah satu tempat favorit bagi para kaum spiritualis. Kesempurnaan candi ini dipercaya dapat memberi energi positif secara batin bagi siapa saja yang bersemedi di sini, juga sebagai syarat atau langkah awal ritual sebelum mendaki Gunung Lawu. Arti dan mitos di setiap teras Candi Ceto. Halaman yang sangat luas menjadi pemandangan pertama ketika kita memasuki kompleks Candi Ceto, serta sebuah pendopo yang berada di teras tingkat pertama untuk meletakkan sesaji. Akan menjadi kesempatan langka serta pengalaman yang tidak akan terlupakan jika kita datang di saat umat Hindu atau masyarakat kejawen sedang melakukan peribadatan di Candi Ceto. Selanjutnya, di teras tingkat kedua. Di teras tingkat kedua, terdapat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi. Beliau dipercaya merupakan leluhur masyarakat desa Ceto. Ketika sampai di teras ketiga, terdapat sebuah batu berbentuk burung Garuda jika dilihat dari atas. Burung Garuda sendiri merupakan representasi kendaraan Dewa Wisnu. Arti simbol literatur ini menggambarkan pemeliharaan atau sebagai pelindung alam semesta. Sedangkan arca yang berbentuk kura-kura adalah representasi Dewa Wisnu itu sendiri. Secara keseluruhan, arti dari simbol ini adalah menjaga tanah Nusantara. Kemudian di teras keempat, terdapat relief-relief hasil peninggalan masyarakat zaman dulu. Relief-relief ini merupakan simbol literatur yang menceritakan Dewi Huma, istri dari Dewa Siwa yang melakukan pelanggaran kepada semesta, kemudian berubah menjadi raksasi bernama Batari Durga. Cerita ini berasal dari cerita Sudamala dalam kitab Mahabharata. Pada teras kelima dan keenam, terdapat dua pendopo yang berada di sisi kanan dan kiri. Teras kelima dan enam dari Candi Ceto biasa digunakan untuk acara peribadatan ataupun tempat istirahat bagi para pengunjung untuk sekedar duduk di pelataran. Di bagian dinding kanan gapura,
terdapat inskripsi dengan aksara Jawa kuno. Jika ditafsirkan, yakni sebagai fungsi candi untuk meruat atau menyucikan diri, serta penyebutan tahun pembuatan gapura, yaitu 1397 Saka atau 1475 Masehi. Pada teras ketujuh, terdapat dua buah arca yang sangat menarik. Di sisi kiri, Ki Sabdo Palon, dan di sisi kanan, Ki Noyo Genggong, yang dikenal oleh masyarakat Hindu sebagai tokoh penasehat spiritual yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8, kita dapat melihat arca Prabu Brawijaya V. Dan di sebelah kiri sisi Candi Ceto, terdapat arca yang berbentuk palus, yaitu kelamin pria. Mungkin terkesan vulgar, namun konsep Linggayoni dilambangkan sebagai makna kesuburan atau sebuah pengharapan akan kesuburan, agar alam semesta senantiasa melimpah ruah. Di sisi lain, Linggayoni dengan filosofis yang kaya akan makna ini menambah rasa ketertarikan dengan cerita legenda dan filosofinya, di mana candi ini secara seksual menggambarkan posisi perempuan derajatnya lebih tinggi dari laki-laki. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa edukasi seks sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu yang menambah kesadaran kita akan alam semesta dan Sang Maha Pencipta. Karena setiap hal yang dilarang pasti terdapat tujuan baik atau karma baiknya. Kemudian di teras terakhir atau teras ke-9 terdapat bagian utama dari Candi Ceto. Bangunan ini tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Tempat yang berukuran 2 meter persegi ini hanya dikhususkan bagi umat beragama Hindu yang berkunjung ke Candi Ceto untuk beribadah. Selain itu, juga terdapat bangunan khusus untuk menyimpan barang-barang kuno. Jika kita menuruni lereng di timur laut bangunan candi, akan menemukan sebuah kompleks bangunan candi yang kini disebut sebagai Candi Ketek atau Candi Kera.